Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan sinergi antara alam dan manusia, antara manusia dengan alam. Pada prinsipnya, karena kita hidup di alam ini, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk hidup kontradiksi dengan alam. Karena walau bagaimanapun, ombak tetaplah ombak. Karena walau bagaimanapun, angin tetaplah angin. Tidak bisa kita melawan ombak, tidak bisa kita melawan angin. Yang bisa kita lakukan adalah sinergi. Sinergi dengan apapun yang ada di alam ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat. Jika kita melakukan kerusakan dengan alam ini, maka dampaknya itu tidak akan berhenti pada satu generasi. Jadi kerusakan yang dilakukan oleh manusia karena mengakali alam itu efeknya luar biasa. Manusia itu bisa bertahan tidak makan itu selama 1 minggu. Jadi kalau ada manusia yang tidak makan, dia bisa bertahan selama 1 minggu. Kalau manusia tidak minum, itu hanya bisa bertahan dalam 3 hari. Kalau manusia tidak bernafas, itu hitungannya menit atau detik. Jadi manusia butuh makan, minum, dan udara atau oksigen. Makanan, minuman, dan oksigen semuanya sudah disediakan oleh alam. Saat ini yang terjadi adalah kenapa yang kita hasilkan dari alam, atau apa yang kita tanam dari alam, atau apa yang alam berikan kepada kita, di satu sisi membuat kita hidup, tetapi sisi lain merusak kita. Alam menyediakan beras, kita menanam padi kemudian tumbuh dan jadilah beras. Satu sisi dengan adanya beras, kandungan karbohidrat yang ada pada beras itu membuat kita hidup atau mempunyai energi. Namun sisi lain, kenapa beras itu ternyata pada sisi lain itu mengandung kadar gula yang tinggi. Ketika kita mengkonsumsi kacang-kacangan, kenapa kacang itu malah bisa menimbulkan asam urat? Ketika kita mengkonsumsi daging, kenapa daging itu malah menghasilkan kolesterol yang tinggi? Jadi apapun yang kita makan saat ini, apapun yang kita minum saat ini, itu satu sisi dibutuhkan, tapi sisi lain berisiko.
Tidak makan nasi kita kelaparan mati, makan nasi berpenyakit juga bisa mati. Ini letak kesalahannya di mana? Saat ini penyakit seperti gula, kolesterol, asam urat itu menjadi penyakit yang sangat populer atau penyakit yang dianggap sudah umum. Padahal nasi, padahal daging, padahal kacang-kacangan itu sangat akrab dengan kita, tidak mungkin dijauhi. Jadi makanannya dekat dan resikonya juga sangat dekat. Kita sadari atau tidak, kita akui ataupun tidak, pada saat ini berbagai penyakit baru, maksudnya penyakit yang kita anggap dulu tidak ada ataupun tidak populer, sekarang banyak penyakit yang populer dan itu menyeluruh. Dalam artian, kalau dulu penyakit itu ada kelasnya lah, kalau sekarang penyakit itu hampir menyeluruh ke semua orang. Ini masalahnya di mana? Nah, kita sekarang kembali kepada pembahasan terkait sinergi dengan alam. Jadi begini ya saudaraku. Contoh ayam. Daging ayam atau ayam yang ideal untuk dipotong itu pada usia 1 tahun. Jadi ayam kampung itu idealnya 1 tahun lah, lagi enak-enaknya. Namun saat ini dengan adanya ayam broiler itu hanya membutuhkan waktu 41 hari sudah bisa dipotong. Percepatan pertumbuhan ayam itu di satu sisi memang mempercepat produksi, tapi sisi lain juga mempercepat kematian. Bagi siapa? Ya bagi orang yang mengkonsumsi juga. Ketika ayam tersebut dipercepat pertumbuhannya melalui makanan yang sangat yang mengandung konsentrat tinggi, dengan pola-pola seperti itu yang kita tahu bersamalah bagaimana ayam itu dipelihara, diternak. Ternyata pada sisi lain itu berakibat mempercepatnya juga kerapuhan tubuh kita. Ayam yang diternak cepat besar, tapi juga kerapuhan kita yang mengkonsumsi semakin cepat. Padi juga demikian. Minuman juga demikian. Saat ini banyak minuman yang memang mengandung unsur-unsur kimiawi. Semua aspek seperti itu. Karena apa? Karena ingin dipercepat. Jadi ketika logika kita mempercepat suatu pola konsumsi, maka sebenarnya itu juga berisiko terhadap mempercepat kerusakan yang ada dalam tubuh kita. Untuk menyelesaikan hal ini agak susah. Karena apa? Ini suatu masalah yang sangat kompleks yang harus diselesaikan dari hulu. Jadi jika ingin sehat, yang pertama memang pola sumber panganan atau sumber makanan itu harus dibuat sehat dulu. Beberapa waktu yang lalu ramai ketika pemain sepak bola itu menggeser satu merek minuman berkarbonasi. Dia lebih memilih air putih. Ramai sekali itu. Kalau tidak salah pemain Cristiano Ronaldo. Nah, kemudian produksi ternak, kemudian produksi padi itu memang harus kembali disinergikan dengan alam. Yang tadinya ayam diproduksi selama 40 hari, maka harus dikembalikan ke jangka waktu yang normal supaya nanti ketika dikonsumsi itu juga tidak merusak tubuh kita.
Padi pun demikian, karena padi itu kan kandungan kimiawinya sangat tinggi. Belum lagi nanti dimasak dengan pola masak dengan alat rice cooker itu juga bermasalah karena airnya tidak turun. Berbeda ketika memasak di dandang. Nah, ketika proses kimiawi terjadi dari hulu, maka efeknya sampai ke hilir. Ketika air memang sudah keruh dari hulu, maka keruhnya sampai ke hilir, sehingga tidak efektif bila melakukan pencegahan atau bila kita melakukan antisipasi di hilir tidak bisa. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sekarang kekuatan tubuh manusia sangat pendek, maksudnya gampang rapuh atau gampang sakit, karena memang pola konsumsi ini, kita belum bicara pola makan, tapi sumber yang kita konsumsi memang sudah bermasalah dari awal. Belum lagi nanti pola konsumsinya, belum lagi nanti perilakunya, belum lagi nanti pola berpikirnya. Ini masalah yang sangat kompleks. Jadi harus memperhatikan atau membereskan pola dari sumber konsumsi, pola konsumsi, kemudian pola hidup, dan juga pola berpikir. Ini akan menjadi masalah bagi manusia selama belum diselesaikan. Makanya bertani harus kembali kepada kompos. Jadi nanti harus ada sinergi antara pertanian dengan peternakan. Itu yang dulu dilakukan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud fokus ke pertanian, Nabi Sulaiman peternakan. Jadi ini harus sinergi. Kenapa? Karena peternakan menghasilkan kompos. Ini memang sulit sekali, tapi bisa. Baru nanti kita menata pola konsumsi, pola hidup sehat, pola hidup bersih, pola pikiran yang sehat. Jika sumber konsumsinya masih rusak, walaupun memang hasil yang didapatkan cepat, maka sebagus apapun pola hidup, sebagus apapun pola konsumsi tetap akan rusak karena barangnya sudah rusak. Jadi sumber konsumsinya atau sumber pangannya itu memang harus dihasilkan dari sumber yang sehat. Kalau orang yang saat ini mengatakan dengan pupuk organik, pupuk organik itu yang kembali harus diberdayakan dari hulunya itu, kembali ke pupuk organik, sehingga nanti daging tidak merusak karena memang ayamnya dipelihara secara normal. Padi tidak mengandung gula yang tinggi karena memang pupuknya organik. Baru nanti kita berpikir pola hidup sehat, pola konsumsi sehat, atau pola makannya yang sehat. Karena alam ini tidak bersalah. Kemudian yang terakhir, makanan, minuman, dan yang terakhir adalah udara. Air sudah jelas ya, air juga ini bermasalah. Saat ini air disedot oleh perusahaan atau oleh korporasi yang besar, disedot dari sumber airnya di pegunungan. Kesannya bagus, kesannya sehat, tapi satu sisi sebenarnya merusak. Harusnya perusahaan-perusahaan besar itu jangan mengambil air dari pusatnya, tetapi dari hilir menggunakan teknologi tertentu yang mampu menjernihkan air sehingga air itu bermanfaat. Kalau disedot dari pusatnya, dari gunungnya, maka sepanjang kali itu akan kering. Kalau sudah kering, itu tanaman di pinggir kali itu tidak bisa lagi hidup. Jadi ke depan korporasi air mineral itu harus dibereskan. Tidak boleh lagi menyedot dari sumber-sumber air. Tapi di hilir dia menggunakan teknologi untuk menjernihkan air. Yang terakhir dari aspek udara, makan, minum, dan udara. Udara ini kan saat ini kotor. Maksudnya itu banyak sekali campuran karbon dan sebagainya lah, polusi dan sebagainya. Bagaimana cara menjernihkannya?
secara fisik atau secara manusiawi itu memang banyak kampanye terkait dengan penanaman pohon. Itu bagus. Penyakit menyebar lewat udara juga banyak, sehingga ketika ada pohon itu mampu membantu untuk menyerap racun-racun tersebut. Nah, namun yang terpenting adalah ketika kita bernafas, ketika kita menarik oksigen dari udara, itu sebaiknya juga diiringi dengan berzikir kepada Allah. Ketika kita makan, mengucapkan bismillah. Ketika kita minum, mengucapkan bismillah. Ketika kita menarik napas, tarik dengan zikir hu Allah. Sehingga apa? Sehingga walaupun udaranya kotor, kita tetap bisa berlindung kepada pemilik udara itu. Itu maksudnya. Karena saat ini makanan, minuman ataupun udara, satu sisi menghidupkan, tapi sisi lain banyak unsur yang merusak atau yang merusak tubuh lah, demikian. Jadi makanannya harus sehat dari hilir, minumannya juga harus disehatkan dari hulu, minumannya harus disehatkan dari hulu, makanannya harus disehatkan dari hulu, dan setiap udara yang kita tarik, walaupun pemilik udara memang sudah seperti ini, maka sebaiknya diiringi dengan zikir hu Allah, sehingga kita tetap berlindung kepada Allah dari unsur-unsur negatif yang ada pada udara itu. Jadi kelengkapan manusia, kebutuhan dasar manusia, makan, minum, dan udara diharapkan menjadi sehat ketika semua kita berlindung kepada Allah. Namun secara manusiawi kita harus berusaha untuk menjernihkan atau membereskan hal itu dari hulu, maksudnya dibereskan dari hulunya, jangan dari hilirnya. Demikian terkait dengan sinergi alam. Alam memiliki kekuatan tidak mungkin untuk diselesaikan atau tidak mungkin dilawan. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.